Izin untuk memulai Kak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Summa salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, langkah baiknya kita panjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri kajian yang sangat spesial bersama Karamel Sahabat Fisabilillah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau ini adalah suri teladan yang paling baik. Dan beliau ini adalah khatamun nabiyyin dan perlu kita contoh adab-adab beliau. Oleh karena itu teman-teman semua yang dirahmati Allah, perbanyak sholawat agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kebaikan. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, halo? Apakah suara terdengar? Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, maka tadi saya sampaikan untuk memperbanyak sholawat, semoga kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membuka kajian kita, Hayabina Naftah Bernami Janabi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi mengawali niat langkah baik kita. So, buat teman-teman semuanya yang belum ya menggunakan ID card, nanti tinggal minta sama wali kelasnya masing-masing. Dan buat teman-teman semuanya, seperti biasa, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Karena temanya ini sangat luar biasa. Membahas mengenai bagaimana rencana kesuksesan, dan kesuksesan itu rezeki yang terencana. Bagaimana agar kita tidak stuck di sini-sini aja, dan bagaimana agar kita lebih jauh melangkah, tentu harus ada ikhtiar. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Kak Yusuf Muhtar. Kepada Kak Yusuf Muhtar, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Allah. Masya Allah. Ini terlihat sangat tampan, membahana, dan mempesona. Oke, jadi buat teman-teman semuanya seperti biasa, siapkan alat tulis ya teman-teman. Jangan lupa mencatat materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan buat teman-teman boleh nanti bila mana ingin dokumentasi, hashtag di Instagram Sahabat Fisabilillah. Kepada Al-Mukarram, kepada Kak Yusuf Muhtar, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Kepada Kak Yusuf Muhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami untuk menjadi narasumber pada kajian Karamel ya, insyaallah. Semoga kami yang membacakan materi, yang membawakan materi, juga yang mendengarkan materi bisa mendapatkan keberkahan, juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Materi hari ini yaitu adalah rezeki, kunci kesuksesan ya. Sukses itu adalah rezeki. Sebelumnya baru-baru ini Anda ngelihat ada postingan dari Instagram, bahwasanya ekonomi di Indonesia itu memang sedikit ada bermasalah gitu ya. Banyak korupsi di mana-mana. Jadi kami yang tinggal di luar negeri pun kadang capek sendiri gitu lihat kondisi di Indonesia ini benar-benar sangat apa namanya menyesakan gitu dari segi ekonomi juga dari segi berita-berita carut marut di Indonesia itu kami sedikit sesak gitu melihatnya. Alhamdulillah melihat dari materi hari ini mengenai rizki ya. Sebelumnya kita lihat dulu rizki itu secara bahasa itu apa? Rizki itu secara bahasa itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah atau pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisinya secara bahasa yaitu adalah rizki adalah sebuah ya semua yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi, entah itu jin, entah itu hewan, entah itu manusia, entah itu tumbuh-tumbuhan, sehingga ada kehidupan ya di muka bumi ini, ya itu adalah yang namanya rizki gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka tidaklah dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki akan diberikan kepadanya kayak gitu. Itu ada di surat Hud di ayat ke-6. Ketika kita berbicara mengenai rezeki, kita ingin menyebutkan rezeki yang berkah. Nah, rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang selalu cukup, rezeki yang selalu cukup kayak gitu. Ada hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadis sahih. Dikatakan ketika kamu mempunyai atau menyiapkan makanan untuk 2 orang dan meniatkannya untuk memberikan makan itu kepada orang lain, maka makanan itu akan cukup untuk 3 orang. Dan ketika kamu niatkan itu untuk 4 orang atau 3 orang, maka itu akan cukup untuk 4 orang. Begitulah keberkahan dari segi rizki, kayak gitu. Berkah itu artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih akan menjadikannya cukup. Ada Masya Allah ya, Subhanallah di Indonesia. Kalau kita lihat banyak banget orang yang gajinya itu nggak seberapa besar gitu. Gajinya itu bahkan kalau dikatakan mungkin kurang. Namun dia mempunyai keluarga yang harus dihidupi. Dia mempunyai anak, dia mempunyai orang tua, dia mempunyai istri atau suami. Namun gaji yang 2,5 juta atau 3 juta itu cukup untuk menghidupi keluarganya gitu. Nah, itu yang dinamakan apa? Berkah. Bahkan ada juga ya subhanallah ada orang yang gajinya 50 juta tapi rasanya itu nggak cukup gitu. Perbedaannya apa di situ? Ternyata perbedaannya di situ adalah keberkahan dari segi harta. Kayak gitu. Dan keberkahan dari segi harta itu datang dari sumber-sumber yang halal atau sumber-sumber yang benar. Seperti itu. Nah, mengenai Islam, rizki dalam Islam itu kalau bisa kita bagi itu jadi 3. Yaitu adalah perencanaan yang matang, atau di sini bisa kita sebut ilmu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ikhtiar. Kemudian yang ketiga itu ada tawakal. Jadi yang pertama itu perencanaan yang matang atau ilmu. Yang kedua itu ikhtiar. Yang ketiga itu tawakal. Kalau boleh kita analogikan,
rizki itu supaya kita lebih mudah untuk paham. Rizki itu kita analogikan sebagai sebuah pohon yang memiliki buah. Nah, buahnya ini ada buah-buah yang berjatuhan, dia jatuh ke dalam jatuh ke bawah. Ada juga ternyata buah-buah yang dia di atas gitu, nangkring di atas gitu, apa bukan bergelantungan lah istilahnya. Nah, buah-buah ini adalah siapapun bisa mengambilnya, siapapun bisa memilikinya. Entah itu orang yang beriman atau entah itu orang yang kafir pun dia bisa untuk mengambilnya. Jadi jangan heran ketika ngelihat orang tidak beriman pun atau orang kafir, dia mempunyai harta yang banyak, dia memiliki rumah yang mewah, bahkan makanannya berlimpah kayak gitu. Itu jangan heran. Karena rizki itu untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Tadi udah kita bahas. Nah, di sini ada dua poin, yaitu adalah buah yang jatuh dan buah yang bergelantungan. Buah yang jatuh yang tadi itu bisa kita sebut sebagai rizki mutlak. Rizki mutlak. Jadi semua orang itu bakal mendapatkannya. Ya, semua orang itu berusaha atau tidak berusaha, pasti dia akan mendapatkan rizki itu. Kayak gitu. Itu namanya rizki mutlak. Contoh, ketika kita sedang jalan-jalan gitu ya, ke mall atau kemana, tiba-tiba teman kita ngebelanjain kita, teman kita ngeraktir kita gitu, atau kita lagi di rumah, tiba-tiba tetangga ngasih makanan, itu adalah rizki yang mutlak gitu. Rizki yang kita berusaha atau kita tidak berusaha itu akan kita dapatkan. Gitu juga contohnya ada kalau misalkan kita orang tua kita udah banting tulang mengumpulkan uang, kita ketika orang tua kita meninggal, kita mendapatkan warisan, itu juga termasuk salah satu bentuk rizki yang mutlak. Selaras juga dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai rizki yang bakal kita dapat itu, bahwasanya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali seluruh rizkinya akan diberikan kepadanya. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada seseorang lari dari rizkinya, seperti dia lari dari kematian, menghindari kematian, maka rizkinya akan mengejar, sebagaimana kematian akan mengejar, sebagaimana kematian akan mengejarnya. Jadi rizki itu menyesuaikan dengan kematian. Jadi istilahnya itu ini dibandingkan dengan kematian. Kematian itu pasti dan rizki itu juga pasti. Ini kita masih membahas mengenai rizki yang mutlak, rizki yang dia jatuh, buah-buah yang jatuh ke tanah tadi. Kemudian bagaimana buah yang bergelantungan tadi? Nah, buah yang bergelantungan ini, ketika kita ingin mendapatkan rizki tersebut, otomatis kita nggak mungkin kita tidak berusaha gitu. Jadi kita butuh yang namanya apa? Yang namanya tangga untuk naik ke atas. Kita butuh tangga yang namanya untuk naik ke atas. Nah, tangga ini itu apa? Tangga itu adalah ilmu. Ya, tadi perencanaan kita. Ilmu kita. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilm. Maka wajib baginya itu adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin akhirat, begitu juga dengan fa'alaihi bil ilm. Maka baginya juga harus wajib menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka keduanya juga membutuhkan ilmu. Jadi ketika kita tidak mempunyai tangga tadi, maka kita akan kesusahan mencapai kesuksesan itu. Kita akan kesusahan untuk mencapai rezeki tersebut karena kita nggak punya tuh tangganya, kita nggak punya tuh ilmunya kayak gitu. Jadi yang pertama itu kita harus mempunyai perencanaan dan ilmunya. Maka disinilah banyak hikmah yang bisa diambil
ketika kita melihat restoran-restoran besar seperti McDonald, KFC, Burger King, kayak gitu-gitu, yang dimiliki oleh orang kafir, Yahudi, ya kan, yang sekarang kita boikot sampai saat ini, itu bahkan sampai ratusan ribu cabang di seluruh dunia. Kok bisa kayak gitu? Orang kafir pun bisa gitu. Karena apa? Karena dia mempunyai tangga tadi. Dia mempunyai ilmu. Dia mempunyai perencanaan menuju kesuksesan tersebut. Kayak gitu. Maka jangan heran ketika kita melihat orang-orang kafir punya usaha atau orang-orang yang tidak beriman punya usaha besar. Itu karena ilmu yang dimiliki oleh mereka. Maka dari itu banyak kita harus berusaha untuk menemukan tangga kita, tangga masing-masing dari kita. Bisa dengan kita ikut course, kita ikut seminar, kita ikut apa namanya kursus kayak gitu. Itu menambahkan ilmu kita untuk mencapai kesuksesan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita standarisasi yang sama gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua mata, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua kaki, dua tangan, bahkan dengan waktu yang sama, yaitu adalah 24 jam. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, kita sama-sama punya dua tangan, dua mata, dua kaki. Itu standarisasinya sama, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu adalah ilmu. Jadi ketika kita tidak mempunyai tangga, bagaimana kita mau untuk atau bisa untuk mengambil kesuksesan itu, mencapai kesuksesan tersebut. Kayak gitu. Maka belajarlah, maka ikutlah course-course, ikutlah seminar-seminar yang bisa untuk menunjang apa namanya kesuksesan kita. Kayak gitu. Direncanakan juga. Nah, di sini yang membedakan antara rezeki tadi orang yang beriman dengan rezeki orang yang tidak beriman tadi itu adalah dari segi keberkahan. Ya, dari segi keberkahannya saja. Karena orang beriman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil rezeki yang halalan thayyiban, yang baik dan thayyib, yang berkualitas. Jadi kita nggak boleh tuh dengan cara kecurangan-kecurangan, entah itu kecurangan kecil yang kita anggap remeh, itu juga bakal mempengaruhi keberkahan yang akan kita dapatkan. Gitu. Itu poin yang pertama untuk analogi dari segi apa namanya rezeki supaya kita paham ada dua rezeki di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun artinya apa? Dan bahwasanya dan di atas langit itu adalah rizki-rizki kalian wa ma tu'adun dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi semua rizki yang bakal kita terima, semua rizki yang bahkan itu mengejar seperti kematian, itu ada di atas langit. Itu yang harus kita yakini. Dan di ayat ini ada dua kaidah penting yang harus dicatat. Ya, jadi kaidah yang pertama itu adalah bisa dicatat ya. Dari ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki itu yang pertama, rizki itu hukumnya kalau kita bergerak itu akan tercatat untuk diberikan atau untuk dikeluarkan. Jadi kaidahnya ketika kita bergerak atau dalam arti kita bekerja, kita mengeluarkan potensi yang kita miliki, itu akan tercatat, bahwasanya itu akan diberikan rezekinya. Entah itu entah itu langsung atau ada masanya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ketika kita bergerak,
itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah diberikannya kapan itu terserah Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah menyesuaikan dengan maslahat yang kita butuhkan. Karena dalam Quran, asa rabbukum asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan kamu menganggap, kamu memperkirakan ini baik bagimu, ternyata ini buruk bagimu. Dan sebaliknya, Allah yang Maha tahu kayak gitu. Ini baik untukmu, maka tidak diberikan. Dan maka ketika kita sudah ikhtiar, namun belum dapat apa, pas begitu dapat dan agak lama, bisa jadi dan banyak, bisa jadi itu adalah akumulasi dari keseluruhan, akumulasi dari rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari ikhtiar yang dari awal, dari apa gerak kita di awal, pekerjaan kita di awal kayak gitu. Itu kaidah yang pertama dari ayat ini. Kaidah yang kedua bisa dicatat juga, orang banyak rezeki itu bukan murni karena usaha, ya. Orang yang banyak rezekinya itu bukan murni karena usaha 100%. Tidak 100%. Jadi gimana bahasanya? Orang yang banyak rezekinya bukan murni karena usaha, namun itu apa namanya? Itu sudah dijanjikan gitu. Karena di dalam ayat ini kan wafis sama irzkum wa ma tu'adun, dan apa-apa yang sudah dijanjikan. Jadi tidak 100% terikat dengan usaha orang yang banyak rezekinya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ada orang yang usahanya begitu keras untuk mencapai kesuksesan itu dan rezeki lapang, itu sama-sama tuh berjalan. Namun rezeki lapang itu Allah yang menentukan kelapangan itu. Namun ada juga orang yang sudah berusaha sangat keras, namun bangkrut, namun gagal. Itu juga ada. Ketiga, ada orang yang usahanya tidak sekeras itu, namun rezekinya bisa 2 kali, 3 kali lipat lebih dari orang yang usaha keras tadi. Jadi ada dua di sini yang bisa diambil kaidahnya. Karena sudah dijanjikan di atas langit rezeki kita, kayak gitu. Karena realitanya juga seperti itu. Di realita yang kita hadapi ini, ada orang yang santai-santai aja, ternyata rezekinya banyak. Karena memang jatah rezeki yang dia dapatkan memang segitu, kayak gitu. Jadi ada dua yang bisa diambil pelajarannya. Maka ada kaitannya, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, aku selalu senang dengan dua hal. Yang pertama itu karena ajalku sudah ditentukan. Maka aku sudah tahu pasti akan meninggal. Maka aku akan terus beramal sampai aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pertama. Ya, kesenangan yang dimiliki oleh Hasan Al-Basri yang pertama itu karena ajal sudah ditentukan. Yang kedua, dan aku selalu senang karena aku tahu rizkiku sudah Allah berikan dan Allah tentukan dan tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi apa-apa yang sudah Allah takdirkan akan sampai kepada kita. Namun perlu catatan juga, itu kita butuh yang namanya tadi perencanaan, ilmu. Dan tawakalnya itu nanti di mana? Tawakalnya itu di kalimat dari Hasan Al-Basri tadi. Aku selalu senang karena aku tahu bahwasanya rizkiku sudah Allah tentukan, wa ma tu'adun tadi, dan tidak akan diambil oleh orang lain. Intinya apa yang sudah Allah takdirkan akan sampai kepada kita.
kayak gitu. Ada satu buah kisah dari Imam Syafi'i dahulu kala. Ini berkaitan dengan dua kaidah tadi ya. Imam Syafi'i pada saat muda itu kan beliau itu berguru kepada Imam Malik. Nah, pada saat itu mereka berdiskusi dan Imam Syafi'i berkata, Syekh, rizki itu kita harus bekerja dulu baru akan dapat, kata beliau. Kata gurunya Imam Malik, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dapatkan tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Itu kata Imam Malik gurunya waktu Imam Syafi'i masih muda. Kata Imam Syafi'i, mustahil, kata Al-Quran kan kita kerja dulu baru rezeki datang kayak gitu. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai, katanya, kamu yang belum sampai. Bahkan kita amalkan ini rezeki datang, maka setelah itu berhentilah percakapan dan Imam Syafi'i pamit untuk pulang. Di jalan ketika Imam Syafi'i berjalan di jalan itu dia dipanggil oleh pemilik kebun anggur yang sedang panen besar. Panggil, wahai pemuda, sini kamu. Kamu mau nggak bantu? Kalau kamu mau bantu, akan saya berikan anggurnya, kata beliau, kata pemilik anggurnya. Maka dibantu. Dia petik, dikumpulkan, petik, kumpulkan, petik, kumpulkan. Maka setelah itu diberikan anggur yang besar-besar yang ranum, yang manis. Beliau senang luar biasa. Sangat senang. Bukan karena diberikan anggur yang manis tadi, namun dia senang karena pendapatnya itu benar. Pendapat yang mana? Pendapatnya itu benar, kalau dia bekerja, dia akan mendapatkan anggur. Dia berkata, kalau saya nggak bekerja, kalau saya nggak bantu panen, saya nggak akan dapat anggur ini. Kemudian, maka karena rasa senangnya tadi, dibawa tuh anggur ya untuk laporan kepada Imam Malik. Tapi perhatikan adab dari Imam Syafi'i, tidak semerta-merta beliau mengatakan, guru nih, aku benar. Kalau aku nggak ikut panen, aku nggak bakal dapat anggur ini. Nggak kayak gitu semerta-merta. Cuman perhatikan adabnya. Dia mengatakan kepada gurunya, tadi lagi di jalan, tiba-tiba dipanggil oleh pemilik kebun anggur. Begitu saya bantu, dia menekankan di kata itu. Begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Kemudian Imam Malik tersenyum dan mengatakan, Masya Allah Imam Syafi'i, kamu luar biasa, kata beliau. Tadi saya lagi panas-panasnya ya, mau keluar untuk ngajar kan beliau ini tadi. Terus terfikir di benak beliau, ya Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, ranum, enak rasanya, kata beliau. Tiba-tiba kamu datang, katanya. Tiba-tiba kamu datang, bawa anggur. Jadi di sini ada dua hikmah yang bisa diambil. Jadi Imam Syafi'i itu kerja, kemudian baru dapat sesuatu. Namun Imam Malik itu terfikirkan sesuatu, maka langsung datang rezeki. Jadi semuanya berkaitan. Antara cerita ini dengan dua kaidah yang tadi, juga dengan perumpamaan pohon yang tadi, untuk mencapai kesuksesan tadi. Kayak gitu. Itu ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Ya, barang siapa walau anna dan sekiranya dia ahlul qaryah itu, ahlu kota itu, orang-orang penduduk kota itu, amanu wattaqaw, dia beriman dan bertakwa, fatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan dibukakan pintu rezeki
yang berkah, barokah dari langit kayak gitu. Jadi ini juga salah satu hikmah yang bisa diambil bahwasanya amanu wattaqau, dua kata itu bisa menjadi penyebab turunnya rizki atau penyebab kesuksesan kita semua. Dan sejatinya rizki itu bukan yang bersifat materi saja. Ya, rizki itu bukan yang bersifat materi saja. Tidak selalu berupa harta, tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa rumah, kayak gitu. Rizki bisa jadi berbentuk yang sifatnya imaterial. Contohnya, kata Nabi Muhammad SAW, rizki yang agung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Ya, di 2024 ya kemarin, setelah 7 Oktober itu, yang Palestina meledak ya penjajahan itu, 7 Oktober itu banyak banget orang dari Eropa itu masuk Islam. Itu saking banyaknya karena melihat keteguhan, kesabaran, keikhlasan ditinggal oleh orang yang tercinta. Itu banyak banget orang Eropa itu masuk Islam. Namun, ketika kita melihat dari satu sisi yang lain, apakah semua keluarganya masuk Islam? Apakah orang tuanya masuk Islam? Apakah anaknya masuk Islam? Itu kan kita nggak tahu. Jadi, iman dan Islam itu adalah salah satu rizki yang agung gitu. Daripada harta tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata juga, rizki yang lebih mulia dari harta itu kata Nabi adalah kesehatan. Ya, kita sama-sama tahu kesehatan dari cahaya yang ditangkap oleh mata, ya kan, oksigen yang diberikan yang bisa dihirup oleh hidung, kemudian kuping yang masih bisa mendengar, lidah yang masih bisa mengecap, juga tangan yang masih bisa memegang, kaki yang masih bisa melangkah, bahkan bisa jadi rizki itu dalam bentuk rasa sakit. Ya, kita mungkin rasa sakit ditinggal, bukan ditinggal sih, lebih ke bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Mungkin yang kita suka dalam diam ternyata menikah, itu kan rasa sakit juga, atau kejatuhan atau kebangkrutan, bahkan itu bahkan bisa menjadi rezeki yang lain selain harta. Dengan itu justru Allah mengingatkan kita ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di jalannya. Atau dengan itu kita jadi rendah hati atau menjadi hamba yang lebih mulia. Kenapa bisa dikatakan menjadi hamba yang lebih mulia? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ahabban nas ibtala." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang manusia, maka manusia itu akan diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Kayak gitu. Jadi macam-macam rezeki itu banyak. Bukan yang material saja, tapi yang imaterial juga banyak. Jangan mengira juga ketika jangan menganggap diri kita seorang mukmin atau diri kita beriman, namun Allah tidak menguji kita semua. Itu juga disampaikan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita menisbatkan diri kita itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu lewat harta, entah itu lewat perasaan, entah itu lewat lawan jenis kayak gitu. Jadi semua punya ujian masing-masing kayak gitu. Maka ada dua aja yang bisa kita lakukan untuk menambah rezeki kita semua. Yang pertama itu yang pasti yaitu adalah beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena beristighfar itu dalam Al-Quran disebutkan, ya istighfar dengan tingkatkan ibadah itu mempunyai hubungan dengan penambahan rezeki kita atau penambahan kiat kesuksesan kita.
Karena kita ya harus yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di surat 24 ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh atau dan orang yang melaksanakan sholat. Nah, janji ini melekat pada kata amanu, iman, wa amilus shalihat, dan amilus shalihat. Maka sholat di sini, ya, shalihat adalah wasilah atau sarana untuk mendapatkan rezeki. Dalam Al-Quran juga yang berkaitan dengan ayat tadi, disebutkan di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Jadi wa'mur ahlaka bis-sholat. Jadi perintahkanlah keluargamu untuk sholat, ya. Sholat tadi disebutkan lagi, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya, bersungguh-sungguhlah atasnya. La nas'aluka rizqa. Nah, di sini disebutkan rizqa nih. La nas'aluka, dan janganlah kamu mempertanyakan rezekimu. Jadi kaitan antara sholat, istighfar, dan rizqa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Jangan kamu tanyakan rezekimu, itu berkaitan. Seringkali Allah menyebutkan juga dalam surat Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qultu, dan aku beristighfar kepada Allah, kepada Rabbmu, midrara. Maka faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka diturunkan hujan yang lebat, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan akan diperbanyak hartamu dan keturunanmu. Di sini disebutkan jelas sekali, gamblang sekali, wa qultu astaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah kepada Rabbmu. Maka itu akan memperbanyak hartamu. Ya. Jadi tadi ada kaitannya antara sholat, harta, dan amal soleh dan iman. Itu semua berkaitan, kayak gitu. Juga di sini ada satu kisah yang viral banget dulu. Harusnya kalian semua udah tahu. Yaitu adalah kisah mengenai tukang roti yang semua doanya itu diijabah kecuali satu. Itu adalah Imam Ahmad. Nah, itu adalah itu kejadiannya di Baghdad. Jadi semua doa dia udah terkabul kecuali bertemu dengan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ini menghindari keramaian, tidak suka dengan keramaian kayak gitu. Nah, suatu ketika pada malam hari, tokonya itu diketok orang. Ternyata ada musafir yang ingin menumpang di rumahnya. Kemudian bercerita. Akhirnya pada cerita tersebut sampai pada ketika ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau tersenyum saja. Kemudian di pagi harinya, kemudian Imam Ahmad berkata kepada dia, bahwasanya saya Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata istighfarmu itu yang menuntun hatiku untuk mengetok rumahmu. Karena ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu datang ke rumahnya, itu ketika mengadon roti itu mulutnya selalu beristighfar. Beliau melihat selalu beristighfar. Astagfirullah. Nah, jadi itu salah satu real ya, kisah yang nyata. Itu bisa jadi bisa kita ambil sebagai pegangan juga. Yang kedua yaitu adalah membaca surat Al-Waqiah, ya, pagi dan malam, kayak gitu. Itu udah lazim lah, kita udah semua udah tahu. Itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Semoga kurang lebihnya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan begitu juga bermanfaat bagi saya sendiri.
Wal-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Yusuf yang sudah menyampaikan materinya. Afan, saya ambil alih, mungkin Kazalihnya sedang ada kendala. Masya Allah. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Afan Ustadz, apakah pertanyaannya mau dibatasi? Ya mungkin bisa dibatasi saja. Bisa dibatasi 2 gitu kali ya. 2 atau 3. Sekian. Karena keterbatasan ilmu juga. Baik, saya ambil 2 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya silahkan untuk memberi salam terlebih dahulu, lalu memperkenalkan diri dan sebutkan berasal dari ROM berapa. Yang kedua, usahakan pertanyaannya sesuai tema yang telah disampaikan. Yang ketiga, pertanyaan melalui on-mic nanti akan saya bacakan 2 peserta tercepat yang angkat tangan, nanti akan saya bacakan namanya. Tafadhali yang ingin bertanya. Baik, di sini sudah ada Kanabila. Silahkan Kanabila untuk men-on-kan mic-nya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Room 6, izin bertanya. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal dalam mencapai kesuksesan yang kita rencanakan? Apakah bisa dipahami? Bisa diulang sedikit? Oke. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal dalam mencapai kesuksesan yang akan kita rencanakan? Menjaga keseimbangan dari ikhtiar dan tawakal ya. Iya, Kak. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Menjaga keseimbangan berarti pertanyaannya itu bagaimana ketika kita sudah berikhtiar itu tidak mempengaruhi perasaan kita ya. Soalnya kan kadang ketika kita sudah ikhtiar itu pasti harapannya itu kalau misalkan tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan harapan itu pasti kecewa kan. Nah, kalau misalkan tawakal kita benar, tawakal itu kita menyerahkan sepenuhnya hasil akhir dari setiap ikhtiar kita pada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha yang maksimal, itu seharusnya kita menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan diri, berserah diri. Jadi entah itu hasilnya seperti apa, kita akan terima dengan lapang dada. Gitu. Jadi bagaimana supaya menjaga keseimbangannya? Kita harus tahu dulu niat tawakal kita di awal tuh benar atau salah. Kayak gitu. Kita tuh menyerahkan kepada Allah atau menyerahkan kepada ekspektasi kita. Kayak gitu. Kalau belum dijawab, mohon maaf. Tentunya dengan ikhtiar ya. Tentunya dengan ikhtiar yang maksimal. Jadi ketika kita sudah ikhtiar maksimal, tawakal kita juga bisa
diperbarui lagi, dibenarkan lagi. Seperti itu. Ketika kita berhasil, kita tidak sombong. Ketika kita gagal, kita tidak putus asa. Itu aja sih, mungkin. Itu pertanyaan kedua. Baik, di sini sudah ada Kak Nurul Hafni. Tafadhali untuk menyalakan mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ROM 4 ingin bertanya, bagaimana cara agar mengatasi rasa takut dan keraguan dalam mencapai suatu kesuksesan? Mengatasi rasa takut dan keraguan Ya, untuk dalam mencapai kesuksesan. mencapai suatu kesuksesan, Kak. Oke. Yang pertama, kalau menurut saya pribadi ya, rasa takut dan kegagalan itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang pasti semua orang itu rasakan. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu perasaan kita itu gimana. Dalam artian, kita sudah bisa menerima ketakutan itu. Jadi ketika kita, misalkan kamu takut nggak naik ini? Aku berani kok. Itu pasti dia takut. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena dia tahu itu takut, tapi dia memberanikan diri. Karena tidak ada sejatinya orang tuh yang berani. Nggak ada sejatinya orang tuh yang sejatinya itu dia berani gitu, nggak ada. Kecuali dia melawan rasa takut itu. Kemudian yang kedua, fokus kita itu kepada faktanya. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita harus menganalisa. Misalkan ketakutan ini, misalkan deh kita naik wahana yang serem kan. Kita takut. Terus kita analisa, ini aman gitu. Ini nggak bakal ada masalah karena ada pelindungnya. Kita cari tahu tuh fakta-fakta yang bakal kita bisa menjadi solusi untuk mengatasi rasa takut tersebut gitu. Jadi sejatinya rasa takut itu pasti ada, rasa ragu itu pasti ada. Nggak mungkin ada orang yang, mungkin ada beberapa orang 1% lah mungkin. Tapi kebanyakan orang yang bilang berani itu orang yang udah udah berhasil mengatasi rasa takutnya kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Afwan Ustadz, ini ada beberapa orang yang mengajukan tangan. Apakah mau ditambah lagi pertanyaannya atau disudahi saja? Terima kasih sudah banyak yang ingin bertanya. Cuman mungkin kita sudahi dulu. Baiklah, Masya Allah, Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz atas semua jawabannya yang diberikan dan insya Allah manfaat barokah untuk kita semua. Acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Afwan Ustadz, apakah Ustadz berkenan memberikan gaya terkece? Insyaallah. Insya Allah. Dan kepada teman-teman sahabat filah bagi yang berkenan untuk ancam, tafadhali catatan sudah menutup aurat dan terkhusus bagi yang akhwat agar memakai jilbabnya. Dan saya meminta tolong kepada kakak admin untuk bagian dokumentasinya. Baik Ustadz, saya hitung mundur. 3, 2,
sekali lagi. Barangkali mau bergaya, tafadhol. 1, 2. Masya Allah, sangat kecil sekali ya teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20:30. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam acara kajian malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi ladang pahala khususnya untuk beliau dan umumnya bagi kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk memimpin doa. Afwan Ustadz. Udah suaranya? Naam. Tafadhali untuk memimpin doa. Mari kita tundukkan kepala kita dan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق، توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى نفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, acara kajian malam hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, dilanjutkan dengan istighfar sebanyak 3 kali dan pembacaan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi Pelajaran pertama Mahfuzat ya Ira. kajian malam hari ini, yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kajian malam ini. Jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi, dan jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan ketika dalam penyampaian malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita ingin keluar Rabbul terlebih dahulu sebelum peserta dan adminnya keluar. Syukron atas ilmu dan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ya Allah.